والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على مولد الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نسألك برحمن النبيين وعلى المرسلين عليهم الملائكة المقربين. اللهم اهدنا بالعلم وزينا بالهدى واكرمنا بالتقوى وتمنا بالعافية يا رب العالمين. وقال عليكم ورحمه الله تعالى ونفعنا به بعلوم الدار آمين. وبعد فمن الحسن أن أختم هذه النبذة بشيء مما ورد في ذم الدنيا وذم مؤثرها، فينبغي أن نصدر ذلك بقاعدة يعول عليها ويرجع إليه فنقول بالله التوفيق. Selanjutnya masih di dalam pembahasan husnul khitam, akhir dari pembahasan terkait masalah dunia. Maka beliau menceritakan sedikit apa yang datang dari ayat dan Al-Quran terkait dengan celah cercaan terhadap dunia dan cercaan kepada orang yang mengepentingkan dunia. Maka dengan hal yang demikian beliau katakan dunia ala salasi tabaqat. Dunia itu ada 3 tingkat. Dunia salasu tabaqat. Dunia ala salasi tabaqat. Dunia biha sawa wa akhra biha hisab wa salisa biha azab. Dunia itu 3 tingkatan. Tingkatan pertama dunia yang ada di dalamnya pahala. Yang kedua dunia yang ada di dalamnya hisab. Yang ketiga dunia yang ada di dalamnya adab, siksa Allah Subhanahu wa taala. Fa'amalati biha sawab wa hiya allati tasil biwasitatiha ila al-khair wa tanju biwasitiha min asy-syarr wa hiya ma'tiyatul mu'min wa mazratul akhirah wa hiya al-kafaf min al-halal. Yang pertama adalah dunia di dalamnya ada pahala, yaitu dunia yang mana dengan dunia tersebut engkau sampai dengan melakukan perantara-perantara melalui dunia, kau mendapatkan kebaikan dan engkau selamat dengan adanya dunia tersebut dari kejelekan. Wahiyya matiyatul mukmin, maka dunia tersebut yang demikian ini kau jadikan dunia ini sebagai apa? Kendaraannya, sebagai matiyatul mukmin wa ziraatul akhirah. Kau jadikan dunia ini sebagai kendaraan orang mukmin dan sebagai ladang akhirat. Jadi bukan kita jadikan dunia tersebut adalah satu-satu yang kita cari, namun bagaimana kau jadikan dunia tersebut adalah perantaramu untuk mendapatkan kebaikan engkau di atas dunia ini dan terselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hal yang demikian, jika kau dunia kau jadikan sebagai perantara untuk menyampaikan engkau mendapatkan kebaikan dan engkau tertolak dari kemaksiatan, maka dunia itu laksana kendaraan engkau, kendaraan orang mukmin dan ladang akhirat. Wahia apa itu? Wahia kafaf binal halal, yaitu mencari makan makanan yang halal, pekerjaan yang halal, upaya yang halal untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Karena sesuatu yang halal lagi-lagi akan menolong kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan begitu juga sebaliknya, suatu hal yang haram yang kita lakukan, yang kita kerjakan, bahkan kita konsumsi, maka perkara haram tersebutlah yang mencegah kita dari perkara taat dan menjerumuskan kita ke dalam perkara yang haram, perkara kemaksiatan. Oleh karenanya, carilah di atas dunia ini rezeki yang halal, pekerjaan yang halal. Dengan pekerjaan yang halal tersebut, kau akan selamat dunia dan selamat pula nanti dari akhirat. Dan engkau jadikan dunia sebagai ladang akhirat, dan itulah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa amalati biha hisab. Padapun dunia yang mana di dalamnya ada hisab, hisab itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ditanya terhadap nikmat-nikmat
apapun yang kita dapatkan dihasilkan di atas dunia ini ada pertanyaan, hisab, dihisab sama Allah. Allah katakan sumalatus alunna yawma idzin 'anil na'im. Suatu hari nanti kelak kita akan dipertanyakan. Nah, ini namanya hisab. Dipertanyakan atas apa? Nikmat. Bagaimana kita akan dipertanyakan? Wahyallati la tastaqim bisababiha an ada ma'murat wa la tartaqib bi talabiha amran mahdhuran. Wa hadhihi dunya fiha hisab tawil wa arbabuha hiyal aghniya alladziina yasbiquhumul fuqara ila jannah binisbi yaumin wa huwa 500 am. Dan adanya hisab di dunia, orientasinya nanti di akhirat apabila orang itu melakukan di atas dunia ini, yang mana dia allati la tastagil, dia tidak menyibukkan diri dengan adanya dunia tersebut untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi dia cuma hidupnya di atas dunia ini cari duit, dan selesai cari duit istirahat. Dan terlalu amat memikirkan terkait nama ibadah, perintah Allah, ketaatan kepada Allah. Wala tartaqi fi talabiha amran mahdhuran. Wala, dan begitu juga ketika dia mencari rezeki tersebut, dia tidak juga mengambil hak orang dan tidak juga melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya santai-santai semuanya dia melakukan dunia cari dan tidak melakukan kemaksiatan. Namun dengan dia mencari dunia tersebut, dia tidak pula memikirkan untuk melaksanakan perintah Allah, untuk melaksanakan ketaatan. Dan dengan adanya hal yang demikian pula, dia juga tidak melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan di dalam menggapai rizki tersebut. Maka wahadhi dunya fahiyal hisab tawil. Orang yang demikian itu, waktunya dia bisa ibadah kapan dia mau ibadah, waktunya dia cari duit. Kemudian tidak melakukan hal yang lebih untuk dirinya nanti di akhirat, untuk dirinya ke depan di dalam kuburan dan lain sebagainya, perkara ibadah-ibadah yang harus kita tambah terus-menerus, kita tingkatkan keimanan. Dia tidak santai-santai aja, perkara ibadah santai. Adapun yang namanya kemaksiatan jarang dia lakukan. Maka orang ini di atas dunianya akan mendapatkan hisab yang panjang nanti di akhirat, yang mana dia akan dikalahkan oleh orang-orang miskin. Satu hari nisful yaum, setengah hari dia akan dikalahkan. Dan orang biasanya orang-orang demikian, siapa pelakunya adalah orang-orang yang kaya, orang yang sudah kaya demikian. Jadi terhadap agama nggak peduli, yang penting hidupnya dan anak istrinya semuanya sehat walafiat, bisa makan, bisa ini, usaha banyak, income banyak, udah selesai. Adapun perkara mau orang mau ibadah, mau taat dan lain sebagainya, mau ada sumbangan atau enggak sumbangan, enggak peduli. Adapun harus juga nyumbang, ya sudahlah nyumbang 200.000 saja. Itu kebanyakan biasanya. Mengembangnya 50.000, itu sudah keberatan. Nah, jadi kalau biasa seperti itu orang kaya, ketika didatengin orang minta sumbangan masjid, minta sumbangan musola, minta sumbangan majelis taklim, minta sumbangan pondok pesantren, alasannya pondok terus, sumbangan terus. Kalau seandainya memang nggak bisa bangun, ya sudah tidak usah bangun. Kalau seandainya nggak bisa yang namanya memberi makan, nggak usah bikin pondok pesantren dan lain sebagainya. Sumbangan lagi sumbangan. Nah, akhirnya nyumbang juga dengan terpaksa. Udahlah saya kasih bantu 50.000 untuk minyak bensin datang ke sini. Nah, ini kebiasaan orang-orang kaya demikian. Maka ketika yang namanya orang kaya tersebut semakin banyak duitnya, bukan semakin loman dia kepada Allah, bahkan dengan loman pada dirinya tidak. Semakin lama semakin pelit, semakin lama semakin pelit. Terhadap agama gak bakalan loyal. Nah, orang yang demikian ini akan panjang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan terjadi kepada orang-orang yang kaya. Sekalipun di dalam dia mencapai rizki tersebut, gak ada hal-hal yang haram, gak ada hal-hal yang namanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terhadap agama dia biasa-biasa saja. Waktunya tatkala dia lebaran, dia ikut lebaran. Kemudian sudah selesai lebaran, tutup pintu, gak ada silaturahmi lagi, tidak ada lagi diskusi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Maka ini umumnya kejadian kepada siapa? Wa arbabuha hiyahumul aghniya. Orang-orang pelaku demikian adalah pada umumnya adalah orang-orang kaya. Alladzi yasbiquhumul fuqara, yang akan didahului orang-orang miskin ila jannah untuk masuk ke dalam surga. Binisbi yaumin, di setengah hari. Jadi orang demikian lebih dulu orang miskin masuk ke dalam surga, baru mereka kemudian masuk ke dalam surga setengah hari setelah orang miskin.
Namun setengah hari di akhirat tersebut berapa lama? Wa huwa 500 am, 500 tahun duluan orang miskin masuk surga, baru orang kaya yang tadi, yang biasa-biasa hidup di atas dunia, gak mau majelis, gak mau berkampung dengan masyarakat, yang taunya kapan datang cari duit, balik sudah kunci rumah, istirahat, nonton TV, main HP, besok seperti itu lagi. Gak ada nambah waktu tatkala salat Jumat, ya salat Jumat, habis selesai salat Jumat, pergi lagi ke warungnya, pergi lagi ke ladangnya, kemudian selesai balik ladang, balik lagi ke rumah. Setelah balik rumah Yesus istirahat, tidur, besok pagi kerja lagi. Sedemikian terus menerus dia kumpulin duit 1.000, 2.000 sampai akhirnya dia menjadi orang kaya. Akhirnya setelah jadi orang kaya, dia kunci pintu rumah dan kuat-kuat jangan sampai ada orang mau masuk ke dalam rumahnya. Kenapa? Cari duitnya payah. Nah, besok di akhirat dia akan dihisab sama Allah lebih payah daripada dia mencari dunia. Maka dengan hal yang demikian, setengah hari di akhirat 500 tahun perjalanan. Maka yang ketiga dunia apa? Wa amalati fi adab. Kemudian dunia yang ketiga adalah dunia yang ada di dalamnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya allati taqta'an ada'il ma'murat wa tuqi'a fil tikabil mahdurat wa hiya zada sahibuha ila nar. Adapun azab di dalam dunia tersebut ada azabnya. Yang ketiga dunia yang ada di dalamnya siksa. Siapa mereka yang berada di dalam dunia mendapatkan siksa? Mereka yang memutus hubungan dia dengan Allah. Dia yang tidak melaksanakan sholat, dia yang tidak pernah mau melaksanakan puasa dan lain sebagainya. Padahal dia mampu untuk melaksanakan sholat, mampu untuk melaksanakan puasa dan lain sebagainya. Dia berhenti untuk melakukannya hanya sekedar mencari dunia. Banyak yang melakukan hal yang demikian berandai-andai. Nantilah kalau seandainya saya sudah enak hidup mapan, baru saya mau sholat. Nantilah kalau seandainya saya sudah enak hidupnya, sudah longgar pekerjaan dan lain sebagainya, baru saya sholat. Nanti. Maka dengan hal yang demikian, ini orang yang akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqi'a fi irtikabi mahdurat. Maka kalau orang-orang yang demikian akan berandai-andai mengatakan nanti, ini yang menyebabkan dia melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa untuk mendapat dunia. Pasti akan menghalalkan berbagai macam cara. Kenapa? Kalau seandainya dia sudah memutus hubungan sama Allah, maka Allah pasti otomatis akan mempersempit hidupnya. Tidak akan ada jalan mudah untuk mendapatkan dunia kecuali perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, wazada sahibaha ila nar, akan bertambah masuk ke dalam neraka Allah, wa mudrijatun ila daril bawar, akan berada di dalam kehinaan terus menerus, dari bawah di dalam kehinaan. Wa ilahi isyara bima ruya innallaha ya'muru bid dunya ila nar fatukul ya rabbi asya'i wa atba'i, bayaqul subhanahu wa ta'ala alhiqu biha asya'aha wa atba'aha fayulhaquna biha. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dunia untuk masuk ke dalam neraka. Maka apa yang dikatakan neraka? Ya rabbi asya'i wa atba'i, wahai Allah, sejenis dengan aku dan orang-orang yang mencintai aku, orang-orang yang mengikuti aku ya Allah. Maka fayaqul subhanahu wa ta'ala alhiqu biha asya'aha wa atba'aha. Maka Allah pun mengatakan, ikutkanlah orang-orang yang mencintai dunia, orang-orang yang mengikuti dunia, ikutkan juga dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayulhaqun biha. Maka mereka pun orang-orang yang disibukkan hidupnya untuk mencari dunia, mencari harta, dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak mau sujud di hadapan Allah. Maka dunia besok ketika Allah lemparkan ke dalam neraka, dunia nggak mau sendirian masuk ke dalam neraka, namun mereka dunia akan ajak orang-orang yang mencintainya semasa hidup di dunia. Fatakun qad jama'ta bainal iflas wa ta'wa, maka kau akan mengumpulkan dua hal, antara orang yang merugi dan ngaku-ngaku saja. Atakhsar dunia wal akhirah, maka kau akan merugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwa khusran mubin, itulah kerugian yang nyata. Idza taqarrar hada fal nasra fil khatimati wa naqul khatimah. Itulah sebagaimana yang disampaikan Habibullah Al-Haddad, bahwasanya kalau sudah kita punya niat, menjaga niat yang baik itu susah. Kalau kita sudah mempunyai keinginan untuk Allah,
menjaga dan merawat niat itu agar terrealisasi ketika Allah wujudkan apa yang menjadi niat tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah untuk selalu senantiasa bisa menanamkan niat-niat yang baik. Dengan niat yang baik tersebut semoga Allah wujudkan apa yang menjadi niat yang baik itu sebagai penolong kita di dunia dan sebagai penolong kita di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ketika niat itu diwujudkan sama Allah, Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa melakukannya, untuk bisa mengamalkannya, untuk bisa mengikhlaskannya, dan terus menerus Allah jaga hati kita. Jangan sampai setelah Allah beri hidayah Allah sesatkan dan gelincirkan untuk berada di dalam kebinasaan dan kenistaan di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat, dan penuh dengan ibadah. Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan kita kesehatan di dalam umur yang panjang, Allah tambahkan semakin cinta kepada Allah, semakin senang dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, dan semakin bertambah ibadah demi ibadah, taat demi ketaatan. Dan kemudian Allah bantu kita dengan harta yang melimpah ruah, harta yang halal, harta yang berkah, harta yang bermanfaat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil musyarrat salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'al masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil musyarrat salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'al masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.